Penggunaan machine learning, deep learning kayaknya sudah merambah ke sana ya. Ya, arahnya ya. Arahnya ke sana, tapi apakah kita siap atau tidak kan tergantung kembali ke kitanya ya. Jadi arahnya memang kita akan ke sana. Oke, balik lagi Pak. Saya masih penasaran masalah dua dimensi. Oke. Ini salah satu program kerja dari Paripengda Bali ya, Paripengda Bali. Jadi saya, Bima dan kawan-kawan akan berusaha mendatangkan beberapa narasumber nanti. Kita akan kulik seperti namanya teman-teman sudah lihat di opening tadi, Pantai Sanur. Oke. Nah, Pantai Sanur itu sebenarnya apa sih Pak? Saya masih bingung juga nih sebenarnya. Pantai Sanur. Jadi siapa sih yang nggak tahu Pantai Sanur ya? Iya. Kalau kita ke Bali kan Pantai Sanur itu maskot juga untuk di Bali ya. Selain Pantai Kuta kita kenal juga Pantai Sanur. Tapi kalau di bidang radiologi ya kita coba angkat Pantai Sanur ini supaya lebih terkenal lagi seperti di opening tadi. Jadi perbincangan santai seputar update radiologi. Oke. Jadi kita akan update terkait perkembangan teknik, pemeriksaan, apapun itu nanti dalam video-videonya. Nanti kita akan ketemu seminggu sekali. Mungkin, ya kalau bisa seminggu sekali kalau lah. bisa seminggu sekali ya. Tapi kita selalu berusaha untuk update terus lah kayak gitu. Selalu update. Jadi seperti tagline-nya santai. Kita di sini udah punya satu orang narasumber yang kita paksa ya, yang kita paksa untuk video pertama kita Pak Eka ya. Video mungkin pertama. Kalau kita bilangnya Pak Eka karena saya agak jauh dengan beliau, ya kita bilang Ji Eka aja gimana? Ji Eka lebih dekat ya. Iya, kalau Ji jangan Jiji aja. Oke, kalau di Bali itu Ji itu sama dengan bapak juga, tapi lebih halus lah gitu. Begitulah, nggak apa-apa. Oke, Ji Eka di sini kita udah paksa nih teman kita nih. Oke, Pak Wayan Juliase ya. Oke, Pak Wayan Juliase, beliau ini bisa perkenalan dulu lah Pak, santai aja dulu. Ya kita perkenalan lah Pak Wayan. Nanti siapa tahu nanti ada para subscriber kita, ada yang pengen tahu Pak Juliase lebih jauh itu. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Iwayan Juliase, mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, sudah di Bali mungkin sudah banyak yang tahu ya Pak Eka ya. Ya siapa yang tidak tahu Pak Wayan? Nama panggilan saya biasa dipanggil Yuko atau Justin. Justin, oh iya. Di kuliah di Semarang mungkin dipanggil Justin ya. Kalau di sini Pak Yoko aja lah gitu ya. Pak Yoko aja nama panggilan. Oke Pak Yoko, Yoko ini sebenarnya lulusan mana sih dulu kemarin? Oke, kalau lulusan kebetulan saya lulusan dari D3-nya di Atro Bali ya. Oh, Atro Bali. Atro ya. Kemudian karena saya tidak bekerja, saya lanjut lagi ya. Ya memang seperti itu kan, tidak ada salahnya melanjutkan perkuliahan. Oke, karena lanjut ke level S1 ya, kebetulan teman saya ada di sana ya. Jadi saya mengikuti aja sebenarnya, mau coba-coba. Bisa disebut inisialnya Pak? Oh, itu Pak Eka sendiri. Jadi ini inspirasi saya sebenarnya Pak Eka ini. Oke, berarti kuliah di Semarang, S1, selanjutnya lanjut langsung S2 atau bekerja dulu baru S2? Saya langsung aja S2 ya, karena saya biar nggak bolak-balik di Semarang gitu loh. Ya, soalnya di Bali ini belum ada S2 Pak Eka ya? Belum ada S2, kebetulan memang saat ini memang hanya ada di Semarang. Hanya ada di Semarang. Jadi memang pas kemarin, ya seperti Pak Yoko yang melakukannya sebenarnya benar. Dia mundur satu step, dia menunda pekerjaan dulu, tetapi dia langsung maju ke depan. Di pendidikan, maju ke depan 2-3 langkah di depan orang-orang. Sampai bisa duduk di sampai langsung jadi narasumber pertama kita ya. Gitu ya. Jadi oke, selain itu seputar update radiologi ya. Jadi Pantai Sanur ini nanti kita akan bahas apa sih sebenarnya kegiatan-kegiatan yang akan diadakan terutama di Pengda Bali. Di Pengda Bali dalam waktu dekat. Jadi kita akan coba share, kita coba announce di video-video yang akan kita sampaikan di YouTube Padi Bali. Dan yang terdekat ini apa ya Pak Bima? Kita ada webinar sama workshop ya. Oh ya, webinar workshop di bulan Februari ya, benar ya, Februari tanggal 13. Nah kebetulan temanya itu adalah tentang radioterapi. Jadi nggak salah kita menjadikan Pak Yoko di sini salah satu narasumber kita lah. Oke. Ya kan sekali mendayung langsung kita podcast pertama ya, sekalian promosi
webinar dan workshop kita Betul, Pak ya. betul. Jadi kan nggak perlu kita capek-capek buat banyak video ya. Iya, betul sekali. Oke, update sedikit deh tentang terkait dengan kegiatan kita di bulan Februari tanggal 13. Kita punya webinar dan workshop terkait dengan radioterapi. Mungkin Pak Bima bisa sampaikan perkembangannya terkait peserta mungkin. Oke, jadi peserta yang sudah mendaftar untuk webinar dan workshop kita itu terhitung dari tanggal 28. Sorry Pak ya, saya sambil baca Ya, nggak apa-apa. baca HP ya. Oke, soalnya terus diupdate Pak. Jadi pendaftaran Oke. webinarnya itu sudah ada 225 orang. 225 dari orang. Dari kuota kita 300. 300. Oh, tinggal 48 loh. Bagi yang belum daftar, ingat cepat daftar. Oke, terus untuk linknya juga sudah ada di bio Instagram kita ya. Oke, Instagram ya. Di Pari Pengda Instagram, Bali. Pari Pengda Bali. Jadi nanti kita akan sampaikan juga di Ya, deskripsi adalah ya. linknya di bawah ini. Silakan nanti. Biar kayak youtuber-youtuber yang lain Pak. Walaupun kita amatir. Oke, nah jadi udah lumayan banyak nih. Oke, kemudian pembicaranya siapa sih Pak? Nah, pembicaranya itu ada 3 orang ya, 3 termasuk bapak yang ada di samping kita Oke, ini. Ya. Jadi, Mungkin ya biar lebih enak langsung diobrolin sama ya benar. narasumbernya aja lah. Tapi jangan terlalu banyak Pak, nanti malah pindah ke sini pesertanya. Jadi kita omongin kira-kira kilasnya ya lah, sekilas lah nanti Ya. kira-kira apa yang akan dibahas di webinar tersebut. Kemudian ya kasih kisi lah. Pak Yoko ini udah flu dia baru duduk 10 menit di sini sudah flu ya. Saya nggak tahu apa yang gini, padahal cuacanya panas banget di sini, kenapa bisa flu gitu. Oke. Jadi gimana Pak sekilas tentang workshop dan webinar yang akan kita Ya, buat? seberapa menarik sih workshop yang akan diadakan Pari Pengda Bali ini? Oke, seberapa menarik ya? Karena ini baru pertama ya kayaknya ada seminar webinar khususnya di radioterapi ya, Ya, baru pertama kali ya. Jadi Soalnya kan Baru kemarin-kemarin pertama ya? ya baru pertama kali. Soalnya kemarin-kemarin tuh biasanya Sepertinya. tentang MRI, CT Oh, scan oke. atau Oke. diagnos biasa. Ayo, pantesan banyak peminat ya. Ya, jadi damage-nya juga lumayan besar. Oke. Jadi gimana Pak? Jadi harapannya supaya karena baru pertama kali ya, jadi harapannya supaya lancar, supaya bagus ya pastinya. Untuk narasumbernya, jadi kalau narasumbernya mungkin yang pertama dari Dokter Dasa ya. Terbiasa Dokter beliau Dasa. di Sanglah ya. Sanglah juga. Kerja Oke. di Sanglah ya. Yang kedua Kemudian? ada Dokter Nawang juga ya, Dr. dari Nawang? Karyadi. Oh, Rumah Sakit Karyadi Semarang. Oke, Oke. Rumah Sakit Semarang, Oh, ya. kita Jadi nasional juga artinya ya mencari pembicara Pengda Bali ini. Kemudian oke, ada saya juga ya kebetulan ya. ya, saya nggak nanya itu sih. Oke, bisa langsung ke dokternya aja lah. Iya, iya. Gimana? Oke, ngomong radioterapi ya kita sedikit ya. Artinya tadi yang disampaikan memang apalagi nih webinar pertama terkait terapi. Ngomongin terapi di Bali lah kita ya, perkembangannya bagaimana, kemudian teknik-tekniknya bagaimana, mungkin Pak Yoko bisa sedikit menjelaskan lah. Kira-kira demografi lah dulu ya, demografi. Atau secara umum Secara aja umum lah. lah, Soalnya demografi ya penonton di- kita yang masih di 3 Iya, mungkin oh, masih ada masih di- bener. kurang tahu kalau radiologi kan kita taunya ronsen Iya. aja gitu. Apa sih yang membedakan diagnostik dan terapi itu sebenarnya itu apa gitu? Jadi pertanyaan yang bagus ya buat Pak Eka nih ya. Jadi apa sih bedanya antara radiografer dengan radioterapis ya? Ya. RTT kan biasanya kita Namanya ya. Jadi kalau dari yang pertama namanya ya. Iya. Kalau di radiologi ya namanya radiografer ya. Radiografer, oke. Kalau Kemudian- kita sendiri yang bekerja di instalasi radioterapi itu namanya RTT ya, atau RTT. radiation therapist ya. Radiation Terapis teknologis. Therapist bahasa. technologist, Oh, oke. ya. Jadi ada bahasa yang beda. Itu yang membeda yang pertama ya. Yang Oke. kedua, bedanya kalau di radiologi ya mungkin kita melakukan diagnosa ya. ya, jadi X-ray-nya keperluannya untuk Untuk dilakukan diagnosa. untuk penegakan diagnosa. Betul. Oke. Kemudian kalau di Sedangkan terapi kalau di terapi tujuannya kita adalah mengobati ya. Itu yang menjadi pembeda ya antara radiografer dengan RTT ya. Oke. Seperti itu. Kemudian kalau dilihat, ini kan kalau di radioterapi kan sebenarnya kalau saya pernah ke radioterapi itu kan banyak ya, artinya orang-orang yang ada di sana. Banyak orang-orang, saya lihat ada dokter, ada kemudian ada perawat juga, beberapa bidan orang. juga ya. Fungsinya siapa aja sih sebenarnya yang ada di radioterapi dan posisi RTT ini tuh di mana sih? Nah, itu kan kita kadang-kadang Oke. orang awam nggak tahu ya. Hmm. Jadi kita perlu tahu itu.
Oke, jadi kalau kita yang namanya bekerja di di instalasi radioterapi ya, departemen radioterapi, kalau kita bicara, jadi kita ada timnya ya. Kita nggak bisa bekerja secara sendiri ya, karena ada timnya. Yang pertama dokter ya, tentu dokter spesialis ya, onkologi radiasi. Oh, berarti onkologi radiasi. Yang pertama berarti ya satu. Kemudian yang kedua ada perawat ya. Perawat khusus nggak itu? Perawatnya harusnya khusus ya, jadi mungkin ada sertifikasinya. Oke. Beda-beda ya masing-masing institusi ya, tapi kita nggak tahu ya, ada yang mungkin di rolling dari. Mungkin ada perawat yang sudah melakukan pelatihan terlebih dahulu untuk harusnya seperti itu ya. Harusnya ya, karena memang mengkhususkan kita hanya di radioterapi. Yang ketiga ada fisika medisnya ya. Semua perhitungan, semua dosis semua dikerjakan oleh fisikawan. Fisikawan ya kita sebutnya. Fisikawan namanya. Fisikawan medis. Yang keempat ada RTT ya, ada kita sendiri. Baru RTT nih. Jadi RTT itu tujuannya untuk apa? Job desk-nya ya. Job desk-nya itu adalah eksekutor ya. Eksekutor. Jadi kita yang mengeksekusi ya pada saat pemberian radiasi. Snipernya ya. Jadi snipernya. Jadi sniper. Kita ujung tombaknya ya. Yang melakukan setelah dokter menentukan tumornya, kemudian diukur dosisnya oleh fisikawan, kita melakukan eksekusinya. Jadi itu fungsinya ya. Berarti itu yang membedakan kita radiografer yang ada di diagnostik dengan radioterapi, radioterapis teknologis RTT. Oke. Sedikit clear ya. Oke, sudah tahu lah bedanya kita. Jadi kita bisa membedakan. Berarti kalau misalnya radiografer dia mendiagnostik, nah kalau RTT ini yang jadi eksekutor untuk cancer. Berarti gitu Pak ya. Ya, untuk penyembuhan lah ya. Untuk penyembuhan. Treatment baik. Bisa preventif enggak sebenarnya sih? Kalau untuk terapi, Pak Yoko? Preventif ya. Ada bisa preventif atau hanya penyembuhan dan paliatif saja? Jadi kalau di radioterapi ya, kalau kita bicara teori balik lagi Pak. Nggak apa-apa, kan kita harus berdasarkan teori kalau kita bicara. Jadi ada dua tujuan ya untuk pengobatan. Yang pertama secara kuratif, yang kedua secara paliatif. Berarti dua ya. Ada dua ya. Ada tujuannya untuk mengobati dan meredakan rasa sakit berarti ya. Betul, untuk yang paliatif ya. Teaching point-nya ada dua tuh ya, kuratif dan paliatif. Dia ada dua. Berarti kita udah dapat dua info. Tadi radiografer ternyata beda diagnostik dengan terapi, kemudian fungsi terapi sendiri ada dua ya, ada kuratif sama yang masih jadi pertanyaan nih, yang mana sih cancer yang bisa diobati dengan yang mana sih cancer yang kita redakan rasa sakitnya aja seperti itu Pak? Apakah berdasarkan stagingnya atau stadiumnya, atau ada cancer-cancer tertentu nih yang emang nggak bisa sembuh banget biarpun masih stadium awal kayak gitu? Betul. Kayak jadi gimana? Biasanya kalau di untuk yang paliatif itu tujuannya menyembuhkan rasa sakit ya, betul, atau quality of the life ya. Kalau kita quality of the life. Wah, bagus. Nanti ada di sini ya. Quality of life. Oke, editor minta tolong. Lanjut Pak. Jadi tujuannya hanya mengobati rasa sakit, seperti pasien contoh seperti bleeding, pendarahan. Nah, jadi emergency semua pakainya paliatif ya. Jadi kalau masih stadium awal kita pengobatan kuratif ya. Itu ya kalau di buku saya tahu ya. Ya artinya kan itu kembali lagi. Oke, berarti berdasarkan staging tadi ya Pak ya. Nah, mungkin yang lebih paham, lebih tahu apakah itu tujuan kuratif sama enggak, mungkin onkologi radiasi. Ya, betul, sudah dipakai. Kembali kita kan fungsinya cuma tadi eksekutor sniper. Kita sudah dikasih target, kita sudah dikasih kapan harus melakukan penembakan, tinggal kita siapkan alatnya, tembak ya. Sembuh enggak gitu. Yang sampai meleset tadi Pak ya. Ini yang sampai meleset benar kita kalau saya ibaratkan mungkin kalau tadi dikatakan karena ini arahnya kan penyembuhan dan pengurangan rasa sakit, sama seperti kita melakukan penembakan target berarti dong. Betul. Jangan sampai meleset kan. Betul, orang yang sehat-sehat kita tembak malah nanti gitu. Padahal yang kita ingin lakukan pembunuhan lah karena ya bunuh si sel kankernya, kita berbicara itu kan si selnya sendiri. Jangan sampai meleset. Nah, itu fungsinya mungkin teamwork tadi ya Pak Yoko ya. Ada si dokter untuk yang menentukan di mana posisinya, di mana sebesar apa, kemudian ada fisikawannya. Kemudian maju di ujung tombak. Berarti emang di radio
apa sih namanya ruangannya, instalasi radioterapi ya? Radioterapi ya. Mungkin Oke. arahnya sekarang ke kanker terpadu ya. Jadi Kanker terpadu. Terpadu. Oke. kanker terpadu ya. Oh, Kanker terpadu. Cancer Center Ya, berarti Cancer ya. Center ya. Oke. Oke, berarti di Cancer Center itu emang benar-benar teamwork banget ya. Jadi emang si dokter, terus si perawat tadi, fisikawan sama si RTT emang nggak boleh pisah ya, nggak boleh musuhan berarti ini kita ya. jangan sampai Cukup, ya. nggak sampai harus tetap Iya. tetap harus ada bondingnya. Iya. Betul. Harus ada bonding, jadi namanya kerja teamwork ya, pasti tetap harus. Oke, kemudian kalau kita bicara terapi di Bali, berarti kan kita punya dong ya, Pak Yoko ya. Ya, tadi kan Mungkin- udah dibahas juga di RSUP Sanglah kan. Ya, dari Suka Sanglah. Kira-kira untuk alat di Bali sendiri, kira-kira untuk tahun-tahun ini, tahun ke depan itu masih cukup untuk melayani pasien-pasien terapi, radioterapi ya di Bali nggak kira-kira? Tapi kalau misalnya kita bicara radioterapi nih Pak ya, kalau nggak salah nih ya. Iya, betul. Nah, kayaknya di Indonesia Timur masih larinya ke Bali. Masih ke Bali, nah, Ke Bali juga. semua ya kayaknya. Kayaknya masih ke Bali, dan salah Emang sih satunya saya pernah dengar itu di Lombok juga udah buka di sih. Lombok juga sudah ada. Nah, tapi juga masih banyak katanya yang kiriman-kiriman dari sana yang langsung ke Bali aja. Iya. Nah, Kira-kira apakah masih bagaimana? cukup nggak Nah. untuk alat kita Karena ini kan hubungannya dengan waktu tunggu ya. Iya, Pak Eko benar juga, Pak. Waktu tunggu ya. Soalnya kalau Jadi- misalnya antreannya Iya, banyak banyak. atau permintaannya banyak, sedangkan alatnya cuma satu aja nih ada di Ya. Bali, apakah ya berapa lama lah waktu tunggunya? Ya. Gitulah simpelnya Pak ya. Kira-kira kita dikasih gambaran lah terkait itu, Oke. gimana kira-kira? Jadi kalau di di radioterapi ya, khususnya untuk penyinaran ya, yang aktif, kita bicara yang aktif dulu ya, Ya. baru hanya satu rumah sakit ya. Hmm. Kalau kita bicara faktanya ya, jadi baru hanya satu satu instalasi ya berpunya ya, yang mungkin ada Di yang Sanglah lagi itu. di Sanglah itu ya, jadi mungkin ada yang mau lagi proses ya, jadi mungkin ada Proses. 2 rumah sakit ya. Ada beberapa juga kayaknya sudah pasang sebenarnya ya. Nah, jadi sudah Ya di Bali Mandara kayaknya udah Masih pasang di kayak Mandara, kemarin saya sudah, dengar mungkin update-nya. sudah akan beroperasi mungkin sudah, atau mudah-mudahan mungkin- ya, karena Ya. proses perizinannya agak susah di sana Ya. sih kendalanya. Memang kan kita namanya menggunakan zat radioaktif ya, apalagi ya. Jadi Iya. perizinannya juga lumayan susah. Soalnya ya kalau bicara zat radioaktif ya kita harus worry banget Ya, nih Pak kalau betul, misalnya memang. bocor Iya. daripada berdampak negatif kan kita maunya yang positif-positif Betul. aja kan kayak gitu. Positif, benar. Setuju. Itu yang bedanya antara di radiologi dengan di radioterapi. Kalau di radiologi kan lebih gampang ya, mungkin saya nggak tahu ya. Hmm. Tapi di radioterapi itu sangat susah, jadi harus ada izin lingkungan lah dan lain-lain ya, Benar. step by stepnya. Ya. Terus Oke. kalau berarti kita kalau bicara waktu tunggu masih lama dong ya, Pak Eko ya? Kalau bicara waktu tunggu ya, jadi kalau di rumah sakit saya pribadi ya, mungkin 6 bulan ya. Jadi 6 bulan masih. Oh berarti sekarang daftar lagi 6 bulan baru diperiksa gitu kecuali berarti. situ ya. Oke, kecuali situ. Tapi kan tetap mungkin ya. Ya, tetap mungkin ada yang situ, mungkin ada yang bisa dipertimbangkan dengan pertimbangan tertentu ya. Ya, Tapi betul. rata-ratanya kira-kira 6 bulan. Rata-ratanya setengah Oke, bulan. kalau alat kita mengkhusus sedikit ya. Di Sanglah tuh ada apa aja sih sebenarnya Pak Yoko? Kalau untuk alat? untuk alat ya di Sanglah sendiri ada 3 ya mereka ya. Dari yang 2 kobal, kita punya 2 kobal 2 dan kobal. 1 alat linek ya, Elekta ya namanya. Elekta, Linek Saya ya? nggak jualan brand ya di sini ya. Gak apa-apa. Elekta, halo Elekta. Halo Elekta. Sponsor. Silakan endorse. Oke, jadi berarti ada alat linear accelerator ya? Iya. Jadi mereknya Elekta. Jadi berbeda Pak Eka ya. Kalau kita ngomongin alat, beda beda alat, beda teknik ya. Oke. Jadi kita punya dari spek yang paling terendah sampai paling tinggi ya. Oh masih ada berarti ya? Iya, kalau- Yang paling terendah? Yang paling terendah kita pakai kobal, ya. Kobal Jadi itu. pakainya manual ya, maksudnya Oke. menggunakan blok yang manual atau Oke. universal individual kita pakainya. Hmm. Biasanya kita pakainya teknik dua dimensi ya. Oke, wow. Kita udah ngomongin teknik ini, nanti mungkin yang penasaran teknik-teknik itu nanti harus daftar dulu di webinar dan workshop kita, karena itu akan dibahas nanti oleh ketiga narasumber kita. Jangan Mungkin lebih apa bedanya kalau misalnya pakai kobal sama pakai linek deh gitu ya. Kira-kira bagaimana? Apakah sama? Kalau memang sama, ngapain ada 2 alat ini? Pasti ada bedanya. Betul. Nanti kita akan Sama-sama sampaikan ya. sama-sama nanti Sampaikan. belajar mungkin dengan Pak Yogo juga dengan 2 narasumber lainnya di Webinar. tanggal 13 ya. 13 webinar- Februari. Webinar dan workshop. Jadi kita ada 2 hari ya pelaksanaannya. Dua. Ya. Dua 2 hari. Jadi webinar tersebut juga akan lebih banyak bagaimana update, kemudian teknik-teknik juga
Kemudian kalau nggak salah Pak Yoko ini akan bawa terkait dengan image processing juga. Ternyata perkembangan iptek khususnya di IT ya itu berguna banget di radiologi ternyata Pak Yoko ya. Betul. Artinya penggunaan machine learning, deep learning kayaknya sudah merambah ke sana ya. Ya, arahnya ya. Arahnya ke sana, tapi apakah kita siap atau tidak kan tergantung kembali ke kitanya ya. Jadi arahnya memang kita akan ke sana. Oke, balik lagi Pak. Saya masih penasaran masalah 2 dimensi. Oke, boleh sedikit. Oke. Daripada penasaran, Iya. sedikit Mungkin bisa teknik tekniknya sedikit aja gitu. Deskripsinya lah kalau Soalnya selain penonton yang nonton sekarang Iya. penasaran, saya sendiri juga penasaran kayak gitu. Oke, kita kalau ibarat jurnal itu kasih abstraknya deh. Nah, gitu ya. Intisarinya Kasih gitu. abstraknya deh, boleh. Jadi kalau kita bicara teknik 2 dimensi ya, jadi kalau kita planning, nah, jadi kalau biasanya 2 dimensi itu kalau kita bicara cervix ya utamanya ya antara cervix. organ etris dan organ normal strukturnya sama-sama terkena, sama-sama terkait dengan radiasi, itu bedanya. Karena kita melakukan blockingnya secara buta ya, itu namanya teknik 2 dimensi ya. blind blocking ya. Ya. Oh, berarti blind blocking kita kalau misalnya di 2 dimensi emang cara ngebloknya ya. Cara bloknya seperti itu semuanya ya. kena gitu berarti Iya, ya. Antara oke. normal dan tumornya sama-sama Oke, kena, ya. cuman itu doang. Kemudian kalau beda yang lain apa aja tekniknya saya juga. Kalau di radioterapi di tempat kita ada 2 dimensi. Dia ada IMRT. Nah, IMRT ini apa sih? Ya, IMRT. Nah, itu apa sih Pak Yoko itu? Jadi IMRT ya. Jadi intensity modulation radioterapi ya. Oh, artinya Jadi kita memodulasi intensitas berkas sinar ya. Jadi sesuai dengan tumor. Oke, artinya kita bisa tentuin bahwa yang mau iradiasi itu benar si tumor. Benar si tumor. Oke, berarti sudah membentuk si berarti tumor kalau gambarnya. dibilang efektif ya. Lebih Sangat efektif efektif. dari dua teknik 2D maupun 3D ya. Ya, sangat efektif. Berarti jauh banget ya antara Oke. 2 dimensi dengan IMRT itu ya. Betul. Tadi kan kita kenal di 2 dimensi blind Blind blocking. apa? Blind blocking. Blind blocking, oke. Berarti sekarang kalau di IMRT kita ngebloknya udah sesuai dengan Sudah sesuai dengan tumornya tumor aja ya. gitu. Penunjangnya pun juga beda ya. Beda penunjangnya. Penunjangnya kalau di 2D kita pakai simulator biasa ya. Jadi pakai menggunakan citra foto foto seperti radiologi Oke, jadi 2 dimensi biasa. Ya, jadi 2 dimensi biasa. Kalau Berarti kayak ronsen biasa kayak gitu ronsen lah. biasa lah bahasanya. Kalau misalnya kita bicara cervix berarti kita pakainya pelvis ya. pelvis Ya. kayak gitu ya. Posisi AP lateral ya kita itu pakai penunjangnya. Untuk di IMRT itu sendiri kita sudah pakai penunjang CT scan atau CT simulator. Jadi Artinya basicnya kita- hampir sama dengan CT scan. Sama berarti ya pemeriksaannya. Sama. Alatnya sama nggak? Alatnya cuman beda sedikit ya. Bedanya? Bedanya ada lasernya, Oh. mejanya flat, ya boardnya lebih besar. Cuman itu aja Oke. secara imaging sama. Secara imaging berarti konsep bagaimana melakukan Semua pencitraan sama. secara CT scan sama ya tomografi. Betul. Berbasis Cuma komputer. mungkin Oke. tambahan dari laser-laser Ada itu laser-lasernya. ya. Oh, berarti CT scan itu fungsi tadi ya untuk benar-benar besarannya berapa sih si tumor itu yang menentukan itu. Cuman apa namanya? Atau gimana? Untuk melihat gambar secara volumetrik aja ya. Oh, Maksudnya, volumetrik. Oh iya sama Kalau kayak sama CT scan biasa CT scan ya. biasa. Artinya untuk menentukan besaran modulasi itu tetap di alat linetnya. Itu Atau sebagai bagaimana? planning awalnya. Oh, Jadi sebagai planning kalau awal. kalau kita dokter melakukan delineasi kan pakai gambaran yang 3D ya, kita Ya, bisa lihat gambar 3D. tampilkan. Jadi gampang mana blok antara kita bloknya slice by slice ya, dokternya ya. Slice by slice, kemudian mana tumor kita blocking, kita kasih ROI ya kalau bahasanya. Ya, ROI. ya. ROI, Review of Interest. Oke, bagi teman-teman yang belum tahu. Oke, kemudian Pakai ROI ya. jadi saya translator, Bapak Yoko ini bahasanya terlalu tinggi nanti. Jadi saya tukang translate nanti dari bawah di sini. Saya sebagai yang paling junior kayaknya ya cukup dengar aja sih kayaknya. Ya, lanjut lagi gimana? Lanjut gimana Pak? Bedanya lagi? Bedanya yang kedua dari lapangannya ya. Jadi kalau di 2D biasanya pakai 4 lapangan AP, PA kiri kanan. Kalau 4 sedangkan- lapangan? Ya, jadi Oke. posisinya fieldnya AP, PA kiri kanan itu yang basic ya. Oh yang biasa. saya pernah dengar tuh box system Iya, gitu ya. iya. Oke, box Itu system. masuk Jadi itu juga ya. bentuknya kayak box gitu ya. Udah. Mungkin kalau Bima pernah praktek dulu ya, tentu posisinya kan AP ya. Jadi beliau adalah dosen saya. Oke, Berbeda kalau di IMRT, ya, Bima ya. Kalau di IMRT itu kita feel-nya itu sudah banyak ya, bisa lebih dari 10, 12 ya. Bahkan di dalam lapangan ada lapangan atau field and feel ya. Oh, Saya pernah dengar saya Bentuk itu benar-benar saya tumor ya. Jadi itu ya.
Artinya nggak ya kalau yang tadi dibilang box to box artinya cuma bentuknya ya cuma Ya, bagus apa-apa doang ya, gitu gitu kan. Kalau bentuknya ya. Jadi kalau bentuk tumornya irregular begitu dia nggak bakal bisa ikutin gitu kan. Tapi kalau IMRT tadi ada fill and fill, dia mau kayak bentuknya kayak gimana juga bakal diikutin. Berarti gitu ya. Bentuknya abstrak pun Oke. diikuti ya. Oke, kan setelah planning nih. Nah, setelah planning saya masih curious banget nih. Kalau misalnya kita bilang di COBAL, berarti kan dari atas, bawah, Oke, kanan, kiri, kiri kan gitu. ya, basic. Oke. Basicnya banget nih box system kan. Nah, kalau di Linek nih, nah karena tadi ada sampai ada fill to fill, berarti Iya. kan semuanya udah halus nih Iya, sebenarnya planning kita. Oke, jadi rotasi dari alatnya itu kayak gimana sih? Apakah kita manual atau kayak gimana kayak gitu? Kalau di Linek ya kita tergantung gini ya. Kalau dia AFS, si alat langsung muter sendiri. AFS, apa itu AFS? Oh, udah. Di bawah sini. Nggak ada ya? Nggak ada. Apa AFS itu Apa, Pak? Auto fill setup. Auto fill setup. Jadi sudah muter seperti itu ya alatnya. Oh, berarti kita setting di awal. Setting di awal. Oke, lanjutnya Kemudian dia ikuti langsung aja setup. ya, masukin mau Otomatis. 20, 240, pokoknya keliling ya seperti Oke. cincin ya. Kalau pernah lihat apa namanya CT scan tuh sama Sama ya? meter detektornya. Jadi seperti slip ring gitu ya? Iya, kayak itulah. Slip ring ya, slip ring Iya, tadi kalau di slip CT scan. Oke. Kemudian wah banyak banget sebenarnya, tapi kita udah banyak bocorin webinar jadinya. Jangan bocorin ya. Jadi buat teman-teman juga mungkin nanti yang nggak bisa ikut kan itu bisa jadi tambahan ilmu ya buat kita semua terkait radioterapi. Jadi kita udah tahu nih di Bali ternyata radioterapi juga Ya, sudah mulai update sudah- terus ya, sudah update ya. kayaknya ya sudah ada tadi IMRT tadi sudah diterapkan juga. Tapi yang masih menjadi challenge tadi mungkin waktu tunggu ya Pak Joko ya. Waktu tunggu ya. Waktu tunggu masih 6 bulan mungkin bagi instansi radiologi lah rumah sakit kita harapkan juga banyak karena kalau kita bicara radioterapi kan kita bicara cancer ya. Iya, Jadi sedangkan kan staging ya. cancer di Indonesia juga Sudah cukup banyak tinggi ya. di Asia ya. Betul. Kemudian staging dan mungkin beberapa minggu itu sudah bisa up Iya. stage-nya ya. Kan tadi sudah dibilang ya mungkin perkiraan Ya. sekarang daftar lagi 6 bulan nih kita dapat. Jadi Nah, kan mungkin jadi kita- 6 bulan itu bisa aja yang baru daftar baru kelihatan sedikit. Misalnya di payudara nih, Jiyoko. Oke, waktu kita mau daftar kayaknya benjolannya masih kecil gitu. Masih sebesar kelereng lah. Iya, Ya. kayak 5 cm ya. Iya, mungkin 5 cm. Tiba 6 bulan tiba-tiba sudah berapa cm ya? 6 bulan yang akan datang kan udah metastase kemana-mana itu Pak. Iya, Gitu. Jadi Artinya mungkin itu ya sih. harapan ke depan. Jadi mudah-mudahan ya ini namanya kita bicara harapan di Bali khususnya ya. Jadi waktu antrean bisa 1 bulan ya harapannya ya. Paling dengan enggak cara- lah ya. Paling enggak ya kita bicara. Dengan cara Dengan menambah cara menambah alat. ya. kayak gitu. Oke, Menambah problem alat. itu. Permasalahannya cuma itu ya, mudah-mudahan yang lagi 2 segera menyusul ya. Iya, Itu ya. harapannya ya. Ya harapan kita semua sih kayaknya ya. Ya, semua kita harapannya. sebagai orang-orang radiologi, terus Betul. juga harapan untuk masyarakat Masyarakat juga sebenarnya. kan artinya membantu kesembuhan ya taraf hidup untuk pasien untuk yang Iya. cancer juga kan kita juga pasti bicaranya ke arah sana ya. Kita sebagai tenaga kesehatan kan ya kalau misalnya orang cancer mortality-nya biar lebih Ya, rendah lah biar kayak bisa gitu. menekan tingkat kematiannya. Iya. Jadi survival rate-nya supaya lebih meningkat. Wah, ngomongnya kita Udah Kejauhan ya, nih kita sudah Jangan kejauhan lupa. ya. Udah nggak santai lagi nih Pak. kayaknya gara-gara minum kopi kita ngomong kita santai nih. Oke, selain itu nah kita challenge nih kita sekalian waktu tunggu deh. Kak, berarti kan kita ngomongnya alat ya, alat. Oke, kita jangan menunggu alat dulu deh. Kira-kira dari SDM. Nah, Iya, benar, SDM benar. challenge untuk SDM di Bali ini seperti apa sih? Kayak kira-kira RTT ini sudah mencukupi nggak sih di Bali ini, Pak Yoko? Soalnya kan tadi udah dibahas kalau misalnya radiografer sama RTT itu Beda. biarpun sama-sama orang ya lingkupnya Sama-sama radiologi, radiologi. radiasi tapi ya cara penanganannya beda, cara kerjanya juga beda Pak ya, teamworknya juga beda. Harapannya kayak gimana sih sebenarnya? Jadi harapannya ya mungkin bisa melanjutkan pendidikan ya. Pendidikan. Ke level sarjana ya. Karena di Bali khususnya baru sedikit yang D4 khususnya radioterapi ya. Oke, berarti memang RTT sebenarnya Wajib standar D4 profesinya atau kayak memang gimana sih? standar profesinya kita bicara memang D4 berarti ya, atau sarjana terapan ya. Betul.
Oke, berarti tapi masih banyak ya berarti yang D3 yang memang mungkin bukan dimanfaatkan bahasanya gimana sih dialokasikan untuk bekerja ya karena memang kekurangan tenaga. Jadi ya mungkin tetap ya dengan pelatihan sertifikasi. Jadi tetap ya pastinya itu walaupun D3 tetapi dengan sertifikasi yang memang khusus di sudah puluhan lama tahun ya. Apalagi seperti itu kan mungkin bisa tapi alangkah baiknya seperti yang Pak Yoko katakan mungkin berarti wajib bukan wajib sih upgrade dulu lah. Upgrade dulu gitu. Upgrade dulu ya benar banget artinya minimal sarjana lah ya. Minimal sarjana. Kalau bisa jadi kalau di luar negeri pun sudah S2 ya radiografernya ya. Benar saya juga waktu ke residensi. Waktu residensi kita cukup kaget bener di Bima karena apa? Karena ternyata radiografer di sana kan kebanyakan memang S2. Kebanyakan S2 dan bahkan ada yang S3. Bahkan ada S3. Gitu loh, bayangkan untuk bekerja di instalasi radiologi lah di lapangan ya. Kalau kita tahu kan kalau sudah S2 pasti kalau di Indonesia kan larinya ke pendidikan gitu. Tapi di sana enggak semua karena apa? Karena memang upgrade ilmu itu kan enggak harus mengajar saja nanti jatuhnya. Kita upgrade ilmu fungsinya juga untuk kita bisa menerapkannya di lapangan. Benar ya, menerapkannya di lapangan karena update ilmu itu penting banget juga kalau kita bekerja tanpa dasar ilmu yang kita pegang, update teori juga kita nggak bakal bisa. Jadi kalau kita update pun lebih luas lagi. Ya benar, lebih luas wawasan kita, pola pikir kita dalam bekerja juga. Berarti kita sebenarnya di Indonesia masih ketertinggalannya masih jauh sekali sebenarnya ya. Bilang ya, ketertinggalan memang masih. Memang masih, tapi tidak ada kata terlambat. Iya benar. Tidak kata terlambat untuk kuliah ya. Bukan untuk kuliah, untuk belajar. Oke, betul. Sorry, untuk saya belajar. Untuk belajar ya. Jangan lupa kuliah ya. Sama ya. Bentuk legalitas. Benar, legalitas itu penting walaupun bagaimanapun tetap belajar. Memang tidak sesalahnya dimanapun kita bisa belajar. Ada Mbak Google sekarang, tapi jurnal juga perlu kembali banget. kita negara hukum, kita punya legalitas yang harus kita patuhi juga. Betul. Tapi memang ya wajib kita harus mengikuti apapun itu perkembangan. Tapi emang di Indonesia itu rata-rata masih D3 ya kebanyakan ya kita radiografer ya. Masih banyak dan diharapkan memang upgrade ilmu karena tidak ada salahnya kita mengupgrade ilmu kita. Untuk update ilmunya di mana ya kira-kira kita bisa kuliah ya? Kalau upgrade ilmu kita banyak ya. Kalau untuk sarjana terapan kita sudah punya beberapa tempat sebenarnya. Kalau untuk yang D3 jenjang ya, kita punya Jakarta, kita punya Semarang, Bali sudah punya. Kemudian Surabaya juga sudah punya. Jadi sudah banyak sebenarnya. Jadi sekarang tinggal pilihan teman-teman saja. Kalau mau plesir-plesir ke Pantai Sanur ya ke Bali kuliahnya kan gitu. Ya, siapa tahu bisa diundang nanti kita ya. Teman yang mau kuliah di Bali bisa kita ajak ngobrol santai seputar update radio. Sambil minum kopi ya. Tenang, saya kasih kopi. Tapi ya kopi saja. Workshopnya kita belum bahas. Oke. Bedanya webinar sama workshop itu nantinya kayak gimana sih? Benar. Gimana? Aji Yoko. Oke, bedanya ya, antara webinar dengan workshop. Jadi kalau kita ikut webinar, kita lakukan secara online ya. Jadi pakai Zoom ya. Untuk yang yang webinar ya. Webinarnya. Kalau kita langsung datang, kita pakainya workshop ya. Jadi ada pelatihan ya, khususnya teman-teman yang suka atau interest dengan digital imaging ya. Jadi tentang digital imaging ini Pak. Digital imaging ya. Terus kalian bisa mengikuti bagaimana sih perbaikan gambar, perbaikan citranya ya. Jadi arahnya membuat tampilan gambar lebih baik ya. Jadi harapannya seperti itu ya. Kalau skripsi itu kan ada dulu tuh pengaruh ini terhadap noise. Jadi sekarang noise ini nggak usah dilihat pengaruhnya, kita biarin gambar jelek tapi kita rubah menjadi lebih baik gitu. Ternyata ada banyak ya. Banyak sekali bisa digitalisasi. Artinya menggunakan pengolahan citra digital ya. Pengolahannya pakai apa Pak? Pakai Photoshop kah atau gimana nih? Kalau misalnya kita bicara fotografi ya, betul. Kalau kita bicara fotografi, pasti kita bicaranya Photoshop atau Lightroom yang biasa gitu ya. Yang untuk mulus-mulusin sedikit lah gitu. Kalau misalnya di radiologi itu
pakainya apa sih? Kalau bicara imaging ya, khususnya di radiologi ataupun radioterapi itu sebagai alat radiologi sebagai penunjang, nah itu kita pakainya biasanya ImageG ya, itu basic ya. Oh, ImageG ya. Yang kedua ada MATLAB, Oh, ada ketiga ada Python ya, itu basic ya. Bagaimana cara makainya? Di webinar. Dan Workshopnya ya. Ya karena kalian akan dapat belajar ini di hands-on-nya, di hands-on workshopnya. Kalau cuma ikut webinarnya ya dapatnya ya materinya saja melalui online atau hybrid. Betul. Jadi seperti yang dikatakan Pak Yoko, jadi banyak ya digital imaging ternyata. Jadi arahnya ke sana Padahal sekarang. itu yang digunakan MATLAB, ImageG itu sebenarnya sudah digunakan lama oleh ilmu-ilmu lain lah ya. Betul. Tapi Jadi bukan hanya di radiologi bukan aja. hanya di radiologi saja. Tapi sebenarnya ada yang vendor spesifik pun ada ya. Ada. Ada yang sudah dikawinkan dengan si vendor untuk untuk filtering lah dan lain-lain, itu kan sudah banyak sebenarnya. Tapi kalau bagi kita mungkin ya seperti yang dikatakan Pak Yoko tadi, Python, kemudian ImageG. Nah, ImageG itu paling basic. paling Ya, basic paling dan basic simple yang bisa kita lakukan untuk pengolahan citra, untuk denoising lah ya, Itu untuk basicnya. mengurangi noise-nya, bagaimana untuk menajamkan citranya. Oh, berarti nanti kita bakal pelatihan nanti di workshop itu ya? Kita akan pelatihan bareng-bareng nanti di workshop. Nanti ketemu Ji Bima, ketemu Ji Yoko juga, nanti kita bareng-bareng. Ya, kita sama-sama belajar lah nanti. Sama-sama belajar, benar, sama-sama belajar karena Sama-sama belajar. kita pengen juga sih update ilmu ya. Jadi supaya tetap terupdate lah. Ya, Yang mengikuti perkembangan zaman ya. Jangan pernah menolak. Betul. Jangan pernah menolak. Mungkin nanti bisa dibuatin tagline nih. Ya. Semakin berbagi, semakin kita dapat lebih banyak ilmu lagi, Ya. gitu. Semakin update lagi. Benar, nggak ada salahnya berbagi. Nah, oke. Terima kasih Ji Yoko atas kehadirannya di video pertama kita di channel YouTube Pari Bali Official. Jadi mungkin kita akan ketemu lagi dengan narasumber-narasumber yang menarik nantinya. Nanti mungkin teman-teman yang mau kira-kira siapa sih yang mau dihadirkan di video kita, boleh Atau tulis. dengan konsentrasi apa? Sekarang kan boleh. udah ada dari narasumber dari radioterapi Ya, nih. betul. Oke, mungkin besok komunitas intervensi nih ya. Kita bisa jadi Intervensi itu kan lumayan menarik buat Menarik, kita benar, kulik benar. nih, Pak. Oke. Benar, intervensi dan lagi Booming banget. lagi hot-hotnya lah Iya. ya, ibaratnya ya. Lagi hot-hotnya dan memang menjadi ilmu yang terus update. Itu juga salah satu konsentrasi radiologi yang memang terus update ilmunya, bahkan mungkin setiap minggu, setiap hari mungkin ada update-nya. Soalnya kemarin tuh saya cari jurnal, loh kok udah kayak Iya. setiap hari ada yang update kayak bener-bener gitu. update. Nanti kita akan coba hadirkan juga. Tapi teman-teman yang mau mungkin request siapa sih yang mau dihadirkan, Mungkin ini, bisa boleh. komen aja di bawah Di ya. bawah, nanti. Atau mungkin mau maksa temannya Ya. buat datang ke sini boleh. Silakan. Jadi kita tunggu. Jadi beberapa narasumber juga akan kita hadirkan. Kita mudah-mudahan bisa ketemu setiap minggu ya. Ya, Ya, harapannya seperti itu. Kita bisa konsisten untuk tetap mengupdate informasi-informasi radiologi juga buat teman-teman kalian para subscriber. Tapi bagi yang belum subscribe, yang cuma nonton aja dari tadi nih walaupun nggak skip, subscribe dulu. Jangan lupa like. Oke? Terima kasih sekali lagi Pak Yoko atas kehadirannya. Kita kembali di video berikutnya. Salam sehat buat semuanya. Stay safe. Stay safe juga. Semuanya. Kita masih dalam kondisi Pandemi ya. Jadi ingat Ya. jadi beberapa hal yang di-share tadi. Selain buat penonton juga bermanfaat buat kita berdua. nih. Benar banget. Oke, kita ketemu lagi nanti mungkin Di minggu video-video depan selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa konsisten. Jadi teman-teman tetap stay tune biar bisa tetap update terkait dengan perkembangan zaman khususnya di radiologi. Nanti kita akan bentuk Pantai Sanur ini mobile ya. Semobile mungkin. Jadi kita Oke. narasumbernya, kalau narasumbernya nggak mau datang ke kita Yang datang sana. kita gerbek. Nanti di sana kita minta informasi. Thank you. Thank you, Pak Yoko, Ji Bima. Kita kembali lagi nanti di video selanjutnya. Tetap di Pantai Pantai Sanur. Oke. Ngopi lu, Pak.